Baik, selamat pagi kepada anak-anak kami. Pada hari ini, kita akan membahas tentang makna dan paham tentang gereja. Nah, sebelumnya dulu kita tahu bahwa gereja itu adalah tempat persekutuan umat beriman kepada Yesus Kristus. Nah, di sini kita ketahui bahwa kata gereja berasal dari bahasa Portugis yang artinya gereja, yang diambil dari kata bahasa Yunani, yaitu eklesia, berarti kumpulan, pertemuan, dan rapat. Nah, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami gereja sebagai umat Allah dan bersyukur pada Allah atas rahmat sebagai anggota umat Allah serta menghayati hidup sehari-hari. Nah, gereja adalah sebuah gedung yang merupakan tempat atau rumah Allah, tempat beribadah, misa atau merayakan ekaristi umat Katolik serta umat Kristiani pada umumnya. Jadi, gereja adalah tempat ibadat yang merupakan sebuah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah lewat ibadat-ibadat, ataupun gereja juga sebagai lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat, yang artinya gereja tempat persekutuan umat yang beriman. Nah, di sini dijelaskan kepada kita juga bahwa gereja adalah suatu ajaran yang merupakan lembaga untuk mempertahankan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekismus untuk bisa menjadi anggota gereja. Nah, si calon harus mengetahui sejumlah ajaran, doktrin, dan dogma. Nah, jadi menjadi anggota gereja itu harus menerima sejumlah kebenaran. Nah, di sini juga diartikan bahwa gereja adalah sebuah organisasi atau lembaga internasional, yang artinya bahwa gereja itu suatu organisasi yang adanya pimpinan yang tertinggi di Roma dan di cabang-cabangnya sampai ke daerah-daerah dan juga sampai kepada pelosok-pelosok. Di situ ada garis komando dan koordinasi yang sudah diatur dengan rapi dan teliti. Nah, di dalam gereja itu ada pimpinan seperti paus, uskup, imam, biarawan, biarawati, dan umat. Nah, marilah kita pahami juga bahwa gereja adalah badan sosial. Mengapa dikatakan badan sosial? Karena gereja adalah lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan macam-macam usaha
Untuk apa? Untuk menolong orang miskin. Nah, kepada anak-anak kami, marilah kita bersama-sama membuka dan membaca Kisah Para Rasul yang terambil dari bab 2 ayat 41 sampai 47. Mari kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, tadi sudah dijelaskan kepada kita di dalam kisah para rasul tersebut. Maka marilah kita ketahui bahwa gereja sebagai umat Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa gereja adalah umat Allah, bukan semata-mata merupakan hal fisik, melainkan rohani. Nah, gereja adalah umat Allah, yang berarti terpilih oleh Allah, yang disebut dengan umat Allah. Nah, di sini ditekankan pada dua hal yang paling penting. Yang pertama, gereja bukanlah pertama-tama organisasi manusiawi, melainkan perwujudan karya Allah yang konkret. Ditekankan pada pilihan dan kasih Allah. Dan yang kedua, gereja bukan hanya kaum awam atau hierarki saja, melainkan seluruh umat Allah atau keseluruhannya sebagai umat Allah. Nah, kepada anak-anak kami, marilah kita juga pahami di sini mengenai gereja dan makna gereja itu apa. Gereja sebagai umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil, dan juga umat Allah dipanggil dan dipilih untuk Allah, untuk misi tertentu, di mana yaitu menyelamatkan dunia. Nah, jadi hubungan antara Allah dan umatnya
dimeteraikan di sini adalah suatu perjanjian, yaitu umat harus menaati perintah-perintah Allah, dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih. Shalom.